Hadis yang menyatakan pembagian hari di bulan Ramadan itu di awalnya adalah rahmah, di pertengahannya maghfirah, dan di akhirnya pembebasan dari neraka. Saya menemukan artikel tentang hadis itu di kawan-kawan kita ya dari situs NU Online. Kan hadis doif itu boleh dengan catatan. Ini tidak masalah dari kita meyakini hadis ini ya, kalau gitu ya. Nah, bincang-bincang seputar agama. Ini ada beberapa pertanyaan nih terkait puasa Ramadan ya, mumpung momennya lagi Ramadan nih sekarang. Awal-awal Ramadan ini. Masya Allah, ya, nah ini masih awal ini. Iya. Yang pertanyaan pertama, adakah hadis yang menyatakan pembagian hari di bulan Ramadan itu di awalnya adalah rahmah, di pertengahannya maghfirah, dan di akhirnya pembebasan dari neraka? Saya sering dengar ini di sini. Apakah ini memang sahih dari Nabi atau perkataan sebagian orang atau pribon yang sebenarnya tadi? Ya. Mungkin itu pertanyaannya tadi. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ini menarik Mas ya. Insya Allah semua dari pembahasan kita itu termotivasi untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terlebih di bulan Ramadan ini ya. Saya menemukan artikel tentang hadis itu di kawan-kawan kita ya dari situs NU Online ya. Di sini dituliskan bahwasanya teks dari hadisnya ya, yang artinya ya, awal bulan Ramadan adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari api neraka. Ya, hadis ini dalam artikel ini dituliskan atau diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Ya, walaupun diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam Sahihnya, menurut As-Suyuti, Imam As-Suyuti, hadis ini bermuara pada satu sumber sanad, yaitu Ali ibnu Zaid ibnu Jada'an, yang divonis oleh para ulama sebagai orang yang dhaif. Ya, sedangkan orang yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ali ibnu Zaid adalah Yusuf bin Ziyad, yang divonis dhaif parah atau dhaif jiddan oleh para ulama. Walaupun para ulama yang lain juga meriwayatkan hadis ini dari Ali bin Zaid, dan seterusnya. Nah, jadi mengenai tentang hadis tersebut, ya, kalau pertanyaannya adalah adakah, maka ada. Ya, tinggal nanti derajat hadisnya ini apa. Ya, dalam situs ini dari tulisan teman-teman kita di NU Online ini dituliskan bahwasanya derajat hadis ini oleh para ulama dikatakan bersumber dari satu sanad dan orangnya atau perawinya adalah dhaif. Ya, bahkan beliau mendapatkannya dari sumber yang para ulama katakan dhaif jiddan. Ya. Jadi mengenai tentang para perawi ya, para ulama hadis itu sangat ketat luar biasa Mas dalam menjaga ini. Jadi tidak hanya masalah dobit ya, masalah kecerdasan yang powerful lah bahasa kita lah, tapi soal hal-hal lain terkait dengan akhlak. Kalau misalkan ya orang itu makan sambil berdiri misalkan, ketemu sama perawi hadis, ini bisa menjadi jalan dia didhaifkan. Dia hal seperti itu, saking para ulama kita dahulu menjaga hadis Nabi SAW, jangan sampai diriwayatkan oleh orang-orang yang bermasalah, bahasanya seperti itu. Namun pertanyaannya, apakah boleh mengamalkan hadis dhaif? Nah, ini kan yang jadi kayaknya perdebatan sepanjang masa ya. Saya menemukan satu titik yang sama ya antara antara kita dan teman-teman kita dari kalangan saudara kita yang lain, bahwasanya mengamalkan hadis dhaif itu boleh dengan catatan. Boleh dengan catatan selama itu bukan tentang perkara halal haram, ya, perkara-perkara yang hukum syariat. Ya, kebolehannya itu di posisi fadhail amal. Ya, di fadhail amal, di keutamaan-keutamaan amal keutamaan-keutamaan amal yang memang amal tersebut masyru', disyariatkan. Seperti sedekah. Sedekah banyak sekali hadis bahkan ayat yang memerintahkan kita untuk itu, ya. Namun dari sekian banyak hadis-hadis sahih tentang perintah sedekah, ada sebagian hadis-hadis yang di sana keutamaan bersedekah, bersedekah, yang ternyata di sana ada dhaifnya. Nah,
bagaimana posisi kita mengamalkan hadis ini? Ya, ternyata para ulama di satu jalan ini mereka mengatakan boleh, asalkan mereka memberikan beberapa syarat, di antaranya doifnya tidak jiddan, ya, doif jiddan, doif yang sangat parah, ya, selama masih doifnya ringan-ringan lah bahasanya kita, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, di teman-teman kita NU online ini disebutkan boleh, akan tetapi jangan sebisa mungkin, ya, atau apa ya tulisannya di sini, dianjurkan tidak memakai sigot jazm atau sigot yang meyakinkan seperti rawa atau qala Rasulullah SAW. Dalam ilmu hadis ketika qala Rasulullah berarti ini salah sahih. Ya, akan tapi kita menggunakan sigot atau bentuk teks seperti ruwiya atau kila. Nah, itu derajatnya kan dikatakan atau diriwayatkan. Nah, seperti itu. Nah, titik poin persamaannya adalah boleh mengamalkan hadis doif selama bukan tentang perkara halal haram, perkara hukum syariat. Akan tetapi fadhail amal. Satu, yang kedua, doifnya tidak doif atau lemah-lemah banget, bahasa seperti itu. Nah, ternyata itulah berarti ilmu. tidak masalah dari kita meyakini hadis ini, ya, kalau gitu ya kesimpulannya, ya. Kesimpulannya insya Allah, ya, semua dari bulan Ramadan itu adalah rahmat. Semua dari bulan Ramadan itu adalah ampunan. Semua dari bulan Ramadan insya Allah adalah pembebasan dari api neraka. Ya, intinya insya Allah seperti itu. Barakallahu fikum. Bincang-bincang seputar agama.